は俺の物語だ! Boruto menerima panggilan dari kata kecil pengintainya. Dengan nada serius, ia mendengar laporan bahwa kondisi orang-orang yang terkurung di tempat itu cukup memprihatinkan. Kabuto, yang melihat kodok kecil Boruto, langsung bertanya dengan penuh rasa ingin tahu, apa itu dari Kashin Koji? Sasuke, yang berdiri di samping mereka, langsung merespons dengan tatapan tajam, Kashin Koji? Dia anggota Kara. Bagaimana bisa kau menjadikannya sekutu? Sepertinya banyak hal yang terjadi padamu sejak aku tertangkap oleh Sumeaka. Boruto menatap Sasuke. Ia mengangguk sebelum menjawab, ya, Paman. Banyak hal yang sudah aku lalui seorang diri untuk membebaskanmu dari kekangan Shinjo. Dalam perjalananku, aku tidak sengaja bertemu dengan Kabuto-san dan juga Kashin Koji. Setelah mengamatinya cukup lama, aku bisa memastikan bahwa dia kini berada di pihak kita. Dia juga bertekad mengamankan dunia dari ancaman JB. Sasuke lalu berkata, baiklah. Aku rasa kau tidak perlu menjelaskan lebih lanjut. Sekarang, apa rencanamu? Apakah kita sudah siap untuk kembali ke bumi? Boruto menggeleng, belum saatnya, Paman. Aku ingin membawa kalian berdua ke suatu tempat lain terlebih dahulu. Kata kecil ini yang akan menuntun kita kembali ke bumi, atau tidak. Saat ini, dari segala sisi, kita sudah dikepung. Jika kita sembarangan muncul, kita bisa langsung diserang. Kabuto, yang mendengar pernyataan Boruto berkata, Boruto, kau ingin membawa kami kemana lagi? Jika kau terlalu sering menggunakan Jikan Ninjutsu, itu bisa berdampak buruk pada cakramu. Kekuatan seperti itu selalu memiliki konsekuensi besar. Boruto menjawab, jangan khawatir soal cakraku. Aku tidak akan selemah sebelumnya. Jika kalian sudah siap, ayo kita pergi. Setelah berkata demikian, Boruto menatap telapak tangannya, yang tiba-tiba berubah dan menampilkan simbol tanduk Momoshiki. Seketika, pusaran dimensi terbuka di hadapan mereka. Tanpa menunggu lebih lama, ketiganya tersedot ke dalamnya. Saat mereka tiba di tempat tujuan, pemandangan menyeramkan terbentang di hadapan mereka. Sasuke dan Kabuto memandang sekeliling dengan ekspresi penuh kewaspadaan. Pohon Shinju tampak tumbuh di tempat itu, tetapi kondisinya sudah layu. Sasuke berkata, apa itu? Pohon suci. Bagaimana mungkin jumlahnya bisa sebanyak ini? Selain itu, aku merasakan hawa yang sangat mengerikan di tempat ini, Boruto. Boruto menjawab, ini adalah dimensi pertama yang diciptakan oleh Momoshiki. Dialah yang membuat tempat ini menjadi hancur seperti ini. Pohon Shinju yang kau lihat ini awalnya adalah bagian dari peradaban Otsutsuki, tetapi sekarang hanya sisa kehancuran. Jika kau perhatikan lebih dekat, ukurannya sangat mirip dengan Shinju yang kita lihat terakhir kali pada Perang Dunia Ninja keempat. Aku tidak menyangka jika JB ada sebanyak ini. Sasuke mengalihkan pandangannya ke Boruto dan bertanya, kau tahu sekuat apa satu JB, bukan? Melawan mereka bukan hal yang mudah. Tapi aku ingin tahu, menurutmu, apakah pohon dewa yang ada di sini bisa berubah menjadi JB seperti yang sekarang kita lihat? Kabuto menimpali, apa maksudmu, Boruto? Dari apa yang bisa aku rasakan, pohon dewa ini sudah tidak hidup lagi. Namun, aku tidak bisa mengabaikan fakta bahwa cakra besar masih tersimpan di dalamnya. Boruto, yang mendengar analisis Kabuto, tidak langsung menjawab. Sebaliknya, ia mulai mengumpulkan cakranya dan mengeluarkan Jutsu Shiden untuk menghancurkan salah satu pohon. Namun, saat serangan itu mengenai batang pohon, sesuatu yang aneh terjadi. Cakra dari Jutsu Boruto terserap secara otomatis oleh pohon tersebut. Boruto berkata, mereka mungkin terlihat tidak aktif sekarang, tetapi mereka bisa diaktifkan kembali dan diubah menjadi entitas lain, menjadi senjata perang. Kabuto dan Sasuke terdiam sejenak. Mereka menatap Boruto dengan ekspresi terkejut, seolah-olah tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka dengar. Sasuke akhirnya membuka suara, kau masih belum menjawab pertanyaanku, Boruto.
Bagaimana kau bisa mengetahui semua ini dengan begitu detail? Boruto menatap Sasuke dan berkata, "Saat ini, aku sudah menjadi Otsutsuki sepenuhnya, Paman. Aku bisa melihat masa lalu yang sangat lampau karena konektivitas pengalaman hidup Momoshiki. Sederhananya, ingatan masa lalunya telah menjadi bagian dari pikiranku. Dengan cara itulah aku bisa mendapatkan informasi yang tidak pernah kalian ketahui sebelumnya. Begitu juga dengan kemampuan bertarungnya, yang kini menjadi bagian dari diriku." Sasuke mengangguk berkata, "Masuk akal. Lanjutkan laporanmu." Boruto menatap pohon-pohon Shinju yang layu itu dan berkata, "Seperti yang sudah aku katakan, JB yang terpecah secara alami ini telah mengirimkan sinyal kepada para Otsutsuki. Bagaimanapun juga, JB dan Otsutsuki memiliki keterikatan yang sangat erat. Aku bisa membayangkan bahwa para Otsutsuki yang belum pernah kita temui akan segera muncul di bumi. Tapi sebelum mereka melakukan itu, mereka pasti akan datang ke tempat ini lebih dulu untuk mengaktifkan kembali pohon Shinju dan mengubahnya menjadi senjata perang. Dengan kata lain, mereka akan membangkitkan JB mereka masing-masing." Mendengar hal itu, Kabuto dan Sasuke kembali memasang ekspresi kaget. Setiap informasi yang disampaikan Boruto terasa semakin gila dan sulit dipercaya. Kabuto menghela napas sebelum akhirnya bertanya, "Jadi maksudmu, kau ingin memberikan kami cakra dari Otsutsuki agar kami siap bertempur melawan mereka yang akan datang ke tempat ini? Dan kau juga ingin kita melindungi pohon Shinju ini dari mereka semua?" Boruto mengangguk. "Kau benar, Paman. Itulah alasan aku membawa kalian ke sini. Tidak semua Otsutsuki memiliki kemampuan tempur yang luar biasa. Mereka akan berubah menjadi makhluk yang sangat kuat jika menggunakan pohon Shinju ini. Aku yakin para Otsutsuki yang akan datang ke tempat ini akan berusaha merebut semuanya, dan kita harus menghentikan mereka sebelum itu terjadi." Sasuke menatap Boruto dengan penuh pemikiran. "Jadi kita akan melawan musuh yang bahkan kita belum pernah temui sebelumnya. Jika mereka gagal dalam rencananya, apa yang akan terjadi?" Boruto tersenyum tipis. "Iya, Paman. Mereka pasti akan mencoba untuk menyembunyikan diri dengan baik. Tapi aku sudah terhubung dengan mereka sebelumnya. Jika ada sesuatu yang membahayakan mereka, aku akan mengetahuinya. Saat itu juga, kita akan segera bertindak dengan menggunakan bros Konoha yang aku berikan kepada kalian untuk berpindah tempat." Tiba-tiba, Boruto melesat ke udara dengan kecepatan tinggi. Kabuto segera bertanya, "Apa yang dia lakukan, Sasuke? Apakah mereka sudah datang?" Sasuke tidak menjawab langsung. Ia melepas perban di matanya dan mengaktifkan Mangeki Sharingan. Dengan suara pelan namun tajam, ia berkata, "Aku tidak tahu, tapi aku punya firasat buruk." Sasuke, yang menyadari perilaku aneh Boruto, segera melepas perban di matanya dan mengaktifkan Mangekyo Sharingan. Dengan nada serius, ia berkata, "Aku tidak tahu pasti, tapi aku merasakan sesuatu yang buruk mendekat. Kita harus segera bergerak." Kabuto menatap Sasuke dengan sedikit heran sebelum berkata, "Jadi, apa kau berpikir kita akan menghadapi sesuatu yang besar?" "Aku sudah cukup lama tidak bertarung dengan serius, Sasuke-kun. Sepertinya ini akan menjadi pengalaman yang menarik." Tanpa membuang waktu, Sasuke segera menggunakan Kuchiyose untuk memanggil seekor elang raksasa. Dengan cepat, ia dan Kabuto melompat ke atasnya dan terbang mengejar Boruto. Saat melintasi area yang dipenuhi batang pohon Shinju, Sasuke berkomentar dengan nada waspada, "Tempat ini sangat menyeramkan. Aku tidak percaya bisa melihat begitu banyak pohon Shinju dalam satu tempat. Sebenarnya, apa yang mereka lakukan dengan semua ini?" Kabuto yang mendengar hal itu hanya tersenyum kecil dan menjawab, "Entahlah, tapi aku rasa kita harus segera menyusul Boruto. Aku yakin dia sudah menemukan sesuatu, entah itu Otsutsuki atau sesuatu yang lebih buruk. Tapi yang pasti, tempat ini hanya bisa diakses oleh mereka yang memiliki kekuatan Otsutsuki, dan itu membuatku semakin bersemangat." Sasuke menatap Kabuto dengan ekspresi serius dan memperingatkan, "Ini bukan saatnya untuk bersenang-senang, Kabuto.
Tetaplah waspada dan amati sekitar. Aku akan menggunakan elang ini untuk melacak kemana Boruto pergi. Saat mereka mengejar Boruto, tiba-tiba seekor katak kecil muncul dari balik jubah Sasuke. Melihat itu, baik Sasuke maupun Kabuto terkejut. Tak menyangka apa yang mereka lihat, katak tersebut kemudian berbicara, "Ini aku, Boruto, Paman. Aku sudah menemukan mereka di sini. Maaf aku pergi mendadak, tapi inilah saatnya. Aku sudah menemukan titik koordinat mereka. Jika kalian ingin membantuku, segera keluarkan bros Konoha yang aku titipkan kepada kalian. Aku akan segera memindahkan kalian berdua." Mendengar itu, Kabuto segera mengeluarkan bros Konoha miliknya dan meletakkannya di depannya. Tiba-tiba, dalam sekejap, Sasuke dan Kabuto berpindah tempat dan muncul di dekat Boruto. Sasuke menatap Boruto dengan ekspresi datar dan berkomentar, teknik yang cukup merepotkan untuk musuh. Kabuto yang berdiri di samping mereka tiba-tiba menunjuk ke depan dan berkata, "Boruto, apa yang ada di depan itu? Aku merasakan gelombang cakra yang sangat besar. Apa itu mereka? Apakah itu Otsutsuki?" Boruto menoleh ke arah yang dimaksud Kabuto dan menjawab dengan nada serius, "Yang ada di depan kita itu adalah portal dimensi. Aku tidak tahu siapa yang menggunakannya, tapi begitu portal itu muncul, aku langsung merasakannya dan segera pergi meninggalkan kalian. Namun, untuk saat ini, aku belum bisa memastikan siapa yang melakukannya." Sasuke menyipitkan matanya dan berkata, "Lagi-lagi teknik Jikukan Ninjutsu. Ini kemampuan yang langka, tapi portal ini berbeda dari yang pernah kulihat sebelumnya. Ukurannya jauh lebih besar." Boruto mengangguk dan menjawab, "Ya, kau benar. Aku juga merasakan ada sesuatu yang berbeda dengan portal ini. Aku punya firasat buruk. Mereka akan muncul dalam jumlah besar dari portal dimensi itu." Mendengar hal itu, Sasuke segera mengangkat tangannya dan meluncurkan Jutsu Katon, Geka Mengkyaku ke arah portal tersebut. Namun, yang terjadi selanjutnya membuat mereka terkejut. Api Sasuke langsung terserap ke dalam portal itu dengan mudah. Boruto yang melihat hal tersebut segera berkata, "Percuma, Paman. Aku sudah mencoba menutup portal ini dengan segel karma sebelumnya, tapi itu tidak berhasil." Sasuke mengernyitkan dahi dan berkata, "Aku tidak percaya karma tidak mampu menangkal sesuatu seperti ini. Tapi bagaimana jika kita masuk ke dalam portal itu? Apa yang ada di dalamnya?" Boruto menggeleng dan menjawab dengan tegas, "Itu terlalu berisiko, Paman. Dari apa yang sudah terjadi, aku bisa menyimpulkan bahwa jika kita masuk ke dalam pusaran dimensi ini tanpa persiapan, kita mungkin tidak akan bisa keluar lagi. Sederhananya, jika dimensi ini sama seperti yang dimiliki Kawaki, maka tidak ada jaminan kita bisa bergerak bebas apalagi kabur." Kabuto yang mendengar penjelasan Boruto tiba-tiba mengeluarkan seekor ular kecil dari lengan jubahnya dan berkata, "Kalau begitu, biarkan aku mengintai dulu. Aku cukup berpengalaman dalam hal seperti ini." Setelah mengatakan itu, Kabuto melepaskan ularnya ke dalam portal dimensi. Namun, sebelum ular tersebut sempat masuk terlalu jauh, tiba-tiba Sasuke berteriak, "Berhenti! Aku merasakan sesuatu akan keluar dari portal itu. Menjauh sekarang juga!" Tanpa berpikir panjang, Sasuke dan Kabuto langsung melompat mundur mengikuti instruksi Boruto. Saat itu, Kabuto menatap Sasuke dan berkata, "Apa kau sudah siap, Sasuke? Aku rasa kau sudah cukup pulih untuk bertarung dengan serius lagi." Sasuke menatapnya tajam dan menjawab, "Hentikan omong kosongmu, Kabuto. Aku sudah memperingatkanmu sebelumnya, ini bukan pertempuran biasa. Ini adalah pertarungan yang akan menentukan nasib dunia." Boruto, yang melihat mereka berdua telah bersiap, segera bergerak ke dekat mereka dan berkata dengan tegas, "Mungkin ini mendadak, tapi tidak ada waktu untuk pertanyaan lagi. Lakukan apa yang kuperintahkan. Keluarkan jutsu terbuat kalian masing-masing dan arahkan ke portal dimensi tersebut. Musuh yang tidak diundang akan segera muncul, dan kita harus melenyapkan mereka dalam satu serangan gabungan."
Tanpa ragu, Boruto langsung mengaktifkan segel karma dan menciptakan rasengan berukuran besar yang dipenuhi petir biru. Sasuke mengeluarkan panah raksasa Amaterasu dengan Susanoo miliknya. Kabuto pun membentuk segel tangan yang kompleks, mengaktifkan teknik spesialnya. Saat itulah, mereka bertiga bersiap melancarkan serangan pamungkas mereka ke portal dimensi yang semakin bergejolak. Tiba-tiba, Boruto merasakan sesuatu yang aneh. Cakra dalam tubuhnya mulai bergetar lebih cepat, dan dari dalam pikirannya, suara Momoshiki terdengar. Boruto, jika kau terus bertarung seperti ini, kau akan mati. Biarkan aku mengambil alih. Boruto menggertakkan giginya. Aku tidak butuh bantuanmu. Aku bisa melakukannya sendiri. Jangan bodoh, bocah. Kau tahu kau tidak akan menang tanpa kekuatan yang lebih besar. Biarkan aku mengendalikan tubuhmu sebentar saja, dan kita bisa mengakhiri ini. Boruto ragu sejenak, tetapi melihat Sasuke dan Kabuto mulai terdesak, dia tidak punya pilihan lain. Baiklah, tapi hanya sebentar. Begitu Boruto mengendurkan kesadarannya, segel karma di tubuhnya menyebar dengan cepat, menciptakan corak hitam yang menjalar ke seluruh tubuhnya. Rambutnya berubah lebih putih, matanya bersinar merah. Dengan satu gerakan cepat, dia menghilang dan tiba-tiba muncul di belakang salah satu Otsutsuki, menghantamnya dengan serangan telak yang menciptakan ledakan besar. Sasuke menyipitkan mata. Boruto, ini. Momoshiki dalam tubuh Boruto menyeringai. Sekarang kita bisa bertarung dengan serius. Dengan kecepatan luar biasa, dia menyerang para Otsutsuki dengan teknik yang belum pernah Boruto gunakan sebelumnya. Setiap pukulannya mengandung cakra yang begitu besar hingga menyebabkan distorsi dimensi kecil. Satu persatu, para Otsutsuki mulai tumbang. Beberapa berusaha melarikan diri melalui portal dimensi, tetapi Momoshiki tidak membiarkan mereka pergi. Dengan satu gerakan tangan, dia menciptakan bola energi raksasa dan melemparkannya ke portal, menghancurkannya sepenuhnya. Saat musuh terakhir jatuh, tubuh Boruto mulai bergetar. Momoshiki menghela napas. Waktuku sudah habis. Jangan sia-siakan kekuatan ini, bocah. Kita akan bertemu lagi. Perlahan, tubuh Boruto kembali normal. Dia jatuh berlutut, terengah-engah. Sasuke dan Kabuto segera menghampirinya. Apa kau baik-baik saja? Tanya Sasuke. Boruto mengangguk pelan. Ya, tapi kita harus segera pergi. Mereka mungkin masih punya cadangan kekuatan. Kabuto tersenyum kecil. Kau benar-benar telah berkembang, Boruto. Kau bukan anak kecil lagi. Boruto berdiri dengan susah payah dan menatap langit dimensi itu. Pertempuran ini mungkin sudah selesai, tapi perang kita melawan Otsutsuki masih jauh dari kata akhir. Dengan itu, mereka bertiga bersiap kembali ke bumi, membawa serta kenyataan bahwa ancaman Otsutsuki masih terus mengintai di balik kegelapan. Dan pertempuran yang lebih besar mungkin akan segera datang.